Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Gusnita dengan NIM 22301036, kelompok 2 manajemen kurikulum. Kelompok kami akan membahas tentang sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia. A. Kurikulum Rencana Pelajaran 1947 sampai 1964. 1. Kurikulum 1947. Kurikulum ini adalah kurikulum pertama yang ada di Indonesia sejak merdeka. Kurikulum ini lebih menekankan pada karakter manusia Indonesia merdeka, berdaulat, serta kesadaran berbangsa dan bernegara. Kurikulum 1947 ini baru dilaksanakan pada tahun 1950. Dikarenakan kurikulum ini lahir di saat Indonesia baru merdeka. Untuk itu, pendidikan yang diajarkan lebih menekankan pada pembentukan karakter manusia Indonesia yang merdeka. Rencana pembelajaran 1947 ini tidak menekankan pada pendidikan pikiran, melainkan hanya pendidikan watak, kesadaran bernegara dan masyarakat. 2. Kurikulum 1952. Tahun 1952, kurikulum ini mengalami penyempurnaan dan diberi nama Pelajaran Terurai 1952. Kurikulum ini sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan nasional. Pada kurikulum ini, silabus mata pelajaran jelas sekali. Seorang guru mengajar satu mata pelajaran. Yang paling menonjol di kurikulum ini adalah setiap rencana pembelajaran dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Kurikulum 1964. Kurikulum ini bercirikan bahwa pemerintahan mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD, sehingga pembelajaran dipusatkan pada program pencawardana, yaitu pengembangan moral, kecerdasan, emosional, atau artistik, keterampilan, dan jasmani. 4. Kurikulum 1968. Kurikulum inti 1968 sangat dipolitisasi. Dilihat dari tujuan pendidikan, kurikulum 1968 menyatakan bahwa pendidikan harus dimajukan untuk mengembangkan insan Pancasila sebagai pribadi yang beretika, berbudi luhur, dan sekaligus menumbuhkan rasa kebersamaan dan moral yang mendunia. B. Kurikulum berorientasi pencapaian tujuan tahun 1975 sampai 1994. 1. Kurikulum 1975. Kurikulum 1975 tekanan pada tujuan supaya pendidikan lebih efisien serta efektif. Yang melatar belakangi yaitu efek konsep pada bidang manajemen yang MBO, manajemen bi-objektif, yang terkenal waktu itu. Metode bahan serta tujuan pengajaran pada rinci dalam mekanisme pengembangan sistem instruksional atau disebut dengan PPSI. 2. Kurikulum 1984. Kurikulum 1984 mengasung proses skill upward. Metode pembelajaran menggunakan konsep CBSA atau dengan kata lain, siswa menjadi subjek dalam pembelajaran karena siswa diberikan kesempatan untuk aktif secara fisik, mental, intelektual, dan emosional. 3. Kurikulum 1994. Kurikulum 1994 bersifat populis, yaitu yang memberlakukan suatu sistem kurikulum untuk semua siswa di seluruh Indonesia. Kurikulum ini bersifat kurikulum inti, sehingga daerah yang khusus dapat mengembangkan pengajaran sendiri disesuaikan dengan lingkungan dan kebutuhan masyarakat sekitar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Safri Wahyuni. Baiklah, saya Syafri Wahyuni dengan NIM 2230103774 akan menjelaskan tentang kurikulum berbasis kompetensi dan KTSP 2004 sampai 2006. Yang pertama ada kurikulum 2004 atau kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum ini lebih dikenal dengan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Kurikulum 2004 pada dasarnya dikembangkan berdasarkan pendekatan berbasis kompetensi. Kompetensi diartikan sebagai kecakapan individu berkenaan dengan pengetahuan, keterampilan,
dan nilai-nilai yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak yang terjadi secara terus-menerus. Kegiatan pembelajaran menggunakan pendekatan serta metode yang bervariasi. Sumber belajar bukan hanya guru, tetapi ada pula sumber belajar lainnya yang memenuhi unsur edukatif. Selanjutnya ada kurikulum 2006. Kurikulum 2006 ini dikenal dengan sebutan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Pada kurikulum 2006, pemerintah pusat ke pusat standar muatan serta kompetisi dasar sekolah pada pendidik dituntut buat bisa mengembangkan pada bentuk silabus dan penilaian sinkron dengan kondisi sekolah dan daerahnya. Akibat pengembangan dari seluruh mata pelajaran dihimpun sebagai sebuah perangkat yang bernama Kurikulum Taraf Satuan Pendidikan atau KTSP. Penyusunan KTSP menjadi tanggung jawab sekolah pada bawah binaan dan pantauan Dinas Pendidikan Wilayah dan Wilayah Lokal. Selanjutnya, Kurikulum 2013. Kurikulum ini adalah pengganti kurikulum KTSP. Kurikulum 2013 memiliki 3 aspek penilaian, yaitu aspek pengetahuan, aspek keterampilan, dan aspek sikap dan perilaku. Di dalam kurikulum 2013, terutama di dalam materi pembelajaran, terdapat materi yang dirampingkan dan materi yang ditambahkan. Materi yang dirampingkan seperti materi Bahasa Indonesia, IPS, PPKN, sedangkan materi yang ditambahkan adalah materi matematika. Keunggulan kurikulum 2013 yang pertama, siswa lebih dituntut untuk aktif, kreatif, dan inovatif dalam setiap pemecahan masalah yang mereka hadapi di sekolah. Yang kedua, standar penilaian mengarahkan kepada penilaian berbasis kompetensi seperti sikap, keterampilan, dan pengetahuan secara proporsional. Yang ketiga, adanya penilaian dari semua aspek, penentuan nilai bagi siswa yang bukan hanya didapat dari nilai ujian saja, tetapi juga didapat dari nilai kesopanan, religi, praktek, sikap, dan lain-lain. Yang keempat, munculnya pendidikan karakter dan pendidikan budi pekerti yang telah diintegrasikan ke dalam semua program studi. Kelemahan kurikulum 2013. Yang pertama, guru banyak salah kaprah karena beranggapan dengan kurikulum 2013 guru tidak perlu menjelaskan materi kepada siswa di kelas. Padahal banyak mata pelajaran yang harus tetap ada penjelasan dari guru. Yang kedua, kurangnya pemahaman guru dengan konsep pendekatan scientific. Yang ketiga, guru tugas menganalisis SKL, KI, KD, buku siswa dan buku guru belum sepenuhnya dikerjakan oleh guru, dan banyaknya guru yang hanya menjadi plagiat dalam kasus ini. Yang keempat, tidak adanya keseimbangan antara orientasi proses pembelajaran dan hasil dalam kurikulum 2013 karena UN masih menjadi faktor penghambat. Itu saja penjelasan dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Kami ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.